Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9. Waktu mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh hambanya untuk berdoa dan mengharap hanya kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Berdoa dapat dilakukan dalam kondisi apapun, baik saat senang maupun saat tertimpa musibah. Namun seringkali kita bertanya-tanya, kapan sebenarnya waktu mustajab agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada dasarnya, berdoa tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun kita bisa berdoa kepada Allah. Namun terlepas dari itu, kita harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab dengan harapan agar doa kita akan terkabul. 9 waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama adalah sepertiga malam yang akhir. Maksud sepertiga malam yang akhir adalah waktu malam hari mendekati waktu subuh atau di waktu sahur. Meskipun setiap orang mengalami kesulitan bangun di waktu ini, tetapi di waktu tersebut merupakan waktu yang tepat untuk membuktikan kedekatan seorang hamba kepada Robnya. Selain itu, waktu ini pun merupakan waktu dibukakannya pintu rahmat dan dikabulkannya doa. Kepada siapa saja yang terbangun dan beribadah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang jika kebetulan seorang muslim berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat ketika itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan waktu yang mustajab itu ada terus setiap malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian waktu yang terbaik untuk berdoa yang kedua, yaitu setelah sholat maktubah ataupun sholat yang diwajibkan. Usai melaksanakan sholat wajib merupakan kondisi seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Kondisi inilah yang menyebabkan berdoa selesai sholat merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun terbaring di atas lambung-lambung kalian, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, kapankah doa yang paling didengar Allah? Rasulullah SAW menjawab, doa di tengah malam dan doa setelah sholat fardu. Waktu yang mustajab untuk berdoa yang ketiga, yaitu waktu antara azan dan iqomah. Meskipun cukup singkat, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu antara azan dan iqomah, sebab di waktu itu merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita bisa mempergunakan waktu ini sambil menunggu jamaah lain yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, jika azan untuk sholat telah dikumandangkan, maka dibukalah pintu-pintu langit, dan doa pun dikabulkan. Di samping itu, ada rahasia tersembunyi kenapa waktu ini merupakan salah satu waktu yang mustajab. Waktu yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita agar melaksanakan sholat di awal waktu, untuk sholat berjamaah di masjid. Karena hanya orang yang tepat waktu
yang dapat berdoa di waktu ini. Sebab bagaimana mungkin kita bisa berdoa di antara azan dan iqomah jika kita datang ke masjid saja terlambat. Yang keempat adalah ketika lapang atau merasa cukup. Sudah menjadi kebiasaan bahwa kebanyakan manusia akan mendekatkan diri kepada Allah saat ditimpa musibah. Ia akan berdoa dan mengharap pertolongannya. Namun saat musibah itu berlalu, berganti dengan kebahagiaan dan kenikmatan, ia kembali lalai dan menjauh dari Allah. Padahal dalam keadaan lapanglah Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. Artinya, ketika harus berdoa, baik sedang merasa lapang maupun sedang ditimpa kesulitan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Barang siapa yang menginginkan doanya dipenuhi Allah ketika ia dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Kemudian yang kelima adalah waktu hujan. Di waktu inilah Allah menurunkan rahmat-Nya berupa curahan air hujan yang menghidupkan dan menyuburkan tanaman. Maka tidak heran jika waktu hujan ini merupakan bagian dari waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang tidak ditolak doanya adalah ketika azan dan ketika rapatnya barisan saat perang. Dalam riwayat lain disebutkan, dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam adalah pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Hari Arafah memang salah satu hari istimewa dalam Islam. Karena pada hari itu Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya yang sedang berkumpul di Arafah di hadapan para malaikatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun Allah memerdekakan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, kemudian Dia membanggakan mereka, yaitu para hambanya yang sedang berkumpul di Arafah, kepada para malaikat. Dia berfirman, apa yang dikehendaki oleh mereka ini? Yaitu hadis riwayat Muslim. Selain menjadi waktu mustajab untuk berdoa, di waktu ini juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, yaitu untuk menambah kebaikan, menggugurkan dosa-dosa, dan meninggikan derajat. Kemudian yang ketujuh, pada malam Lailatul Qadar. Telah diketahui, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan waktu yang diharapkan oleh kita semua. Karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Namun, kita tidak mengetahui secara pasti kapan malam Lailatul Qadar yang dimaksud. Ada baiknya kita dengan ikhlas selalu berdoa dan melakukan amal soleh di setiap waktu sepanjang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat turun, tak terkecuali malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar, yaitu Al-Quran Surat Al-Qadr ayat 3-4. Karena kemuliaannya itu, maka malam Lailatul Qadar merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa petunjukmu bila aku mendapati malam Lailatul Qadar itu? Apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah doa. Yang kedelapan adalah pada hari Jumat. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pada hari Jumat adalah harinya ibadah. Jika dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan, hari Jumat laksana bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya.
Begitu mustajabnya, hari Jumat juga sama seperti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hal ini menandakan hari Jumat merupakan hari yang mempunyai keistimewaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Jumat itu ada saat apabila kebetulan seorang Muslim sholat sambil meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberi apapun yang ia minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kesembilan, sesudah sholat malam, bangun di malam hari, kemudian melaksanakan sholat sunnah tahajud, merupakan hal yang tersulit. Namun jika dilakukan, hal ini menjadi bukti bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Oleh sebab itu, setelah sholat malam yang dilanjutkan dengan berdoa, akan membawa nilai tersendiri bagi orang yang melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, lalu terbangun pada malam hari, kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian tentang 9 waktu mustajab untuk berdoa. Semoga bermanfaat. Amin.